Penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya kembali memanggil Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penggelapan uang hasil penjualan sebuah tanah di kawasan Curug, Tangerang, Banten. Ini adalah pemanggilan kedua Sandiaga setelah sebelumnya diperiksa pada tanggal 18 Januari lalu. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya kembali memanggil Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus penggelapan lahan di kawasan Curug, Tangerang, Banten. Sandi tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan kali ini, Sandi menyatakan dirinya akan bersikap kooperatif dan memberikan keterangan penuh terkait kasus dugaan penggelapan tanah. Pemeriksaan saya akan memberikan full lengkap. Saya alokasi 15 menit. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Arguyono menjelaskan pemeriksaan kali ini untuk melengkapi berkas perkara. Penyidik masih membutuhkan sejumlah keterangan terkait pengalihan lahan di Jalan Curug Raya, Kabupaten Tangerang. Nah, ini yang namun pemeriksaan tambahan ya. Jadi kemarin kita lakukan pemeriksaan, karena belum selesai kita lakukan pemeriksaan tambahan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik yang berkaitan dengan PT Japirek, berkaitan dengan aset, berkaitan dengan pengalihan hak yang kita tanyakan di sana. Jadi misalnya masalah pengalihan aset atas nama tanah atas nama dan PT Japirek, itu apakah sudah ada pengalihan hak? Sebelumnya pada 18 Januari lalu, Sandiaga Uno telah diperiksa selama 4 jam oleh penyidik. Pemeriksaan Sandiaga dilakukan berdasarkan laporan dari Francisca Kumalawati Susilo. Dalam laporannya, Francisca mempermasalahkan soal tanah seluas 3.000 meter persegi di daerah Curug, Kabupaten Tangerang, yang telah dijual oleh Sandi dan rekan kerjanya Andreas Cahyadi. Dalam proses jual beli lahan tersebut, Sandi dan Andreas diduga melakukan balik nama sertifikat tanpa adanya akta jual beli. Dalam kasus ini, Andreas Cahyadi telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Dalam pemanggilan kali ini, Sandiaga Uno diketahui masih berada di dalam gedung Polda Metro Jaya. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini dari pemeriksaan Sandiaga Uno, kita bergabung dengan Eva Wondo. Eva, bagaimana proses dari pemeriksaan Sandiaga Uno pada hari ini, Eva? Ya, Alfi, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno masih menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sandiaga Uno tadi mulai menjalani pemeriksaan sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat, artinya sudah sekitar 3 jam Sandiaga Uno menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Kapasitas Sandiaga Uno dalam pemeriksaan hari ini adalah sebagai saksi dalam kasus dugaan penggelapan uang atas hasil penjualan sebuah tanah di kawasan Curug, Tangerang, Banten. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan lanjutan bagi Sandiaga Uno untuk melengkapi berkas, karena sebelumnya Sandiaga Uno juga sudah diperiksa oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya, tepatnya pada tanggal 18 Januari 2018 yang lalu. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argoyono, fokus pemeriksaan Sandiaga Uno pada hari ini adalah untuk menggali keterangan Sandiaga Uno terkait dengan aset PT Japirek. Karena Sandiaga Uno merupakan salah satu pemegang saham dari PT Japirek, yaitu merupakan perusahaan industri rotan. Pemeriksaan kedua kali bagi Sandiaga Uno ini juga merupakan tindak lanjut dari adanya laporan dari Francisca Kumalawati Susilo yang merupakan kuasa hukum Direktur PT Japirek, Joni Hidayat. Dalam laporannya ini Joni mempermasalahkan soal tanah seluas 3.000 meter persegi yang diklaim adalah milik Joni Hidayat, namun justru dijual oleh Sandiaga Uno dan rekan bisnisnya Andreas Cahyadi tanpa ada persetujuan dari Joni Hidayat. Dalam proses jual beli lahan tersebut, Sandiaga Uno dan juga rekan bisnisnya Andreas diduga melakukan balik nama sertifikat tanpa adanya akta jual beli. Dan dalam kasus ini, tim penyidik dari Polda Metro Jaya telah menetapkan 1 orang tersangka, yaitu rekan bisnis dari Sandiaga Uno, yaitu Andreas Cahyadi. Kita masih akan menantikan bagaimana jalannya proses pemeriksaan terhadap Sandiaga Uno, karena hingga sore hari ini pemeriksaan terhadap Sandiaga Uno masih terus berlangsung di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Afi, kembali ke Anda di studio. Baik, Eva Wondo, kita nantikan perkembangan terakhir dari sana. Terima kasih atas informasinya.
Kasus jual beli lahan di Jalan Curug Raya, Tangerang Selatan yang menyeret Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bermula pada tahun 2001 ketika Sandiaga membeli 40% saham dan duduk sebagai komisaris PT Japirex. Polisi masih mendalami laporan terkait penjualan lahan milik perusahaan seluas 3.000 meter persegi yang menurut pelapor hasil penjualannya digelapkan oleh Sandiaga Uno bersama rekan bisnisnya Andreas Cahyadi. Polda Metro Jaya telah menerima 3 laporan berkaitan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sekaligus rekan bisnisnya Andreas Cahyadi. Pelapor adalah Francisca Kumalawati Susilo, penerima kuasa dari Edward Suryajaya dan Joni Hidayat. 3 laporan tersebut adalah pada 8 Maret 2017, laporan dugaan penggelapan tanah, 21 Maret 2017, tuduhan pemalsuan kwitansi pembayaran tanah, dan pada 8 Januari 2018, Sandiaga dilaporkan sebagai pemilik saham PT Japirex. Kasus ini bermula pada tahun 2001. Edward Suryajaya melalui beberapa orang melepaskan saham 1.000 lembar atas PT Japirex di Curug, Tangerang. Sandiaga membeli 1.000 lembar saham perusahaan dengan komposisi 40% atas perseroan, sehingga masuk dalam kepengurusan perseroan sebagai komisaris. 11 Februari 2009 PT Japirex dibubarkan dan dibentuk tim likuidasi. Tahun 2012 lahan seluas 3.000 meter persegi di Jalan Raya Curug, Tangerang Selatan dijual tanpa ada persetujuan dari Joni Hidayat yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Menurut pelapor, Sandiaga tercatat jelas sebagai pemilik saham PT Japirex dan Sandiaga yang memerintahkan memasukkan uang hasil penjualan tanah ke dalam akun Andreas Cahyadi. Dalam pemeriksaan pertama pada 31 Maret 2017, Sandiaga menyebutkan 100% tidak terlibat. 16 November 2017, tersangka Andreas Cahyadi ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Menurut polisi, Andreas Cahyadi mengakui menikmati uang hasil penjualan puluhan miliar rupiah. 8 Desember 2017, pelimpahan tahap 1 berkas penyidikan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan pada tanggal 18 Januari 2018, polisi menjadwalkan ulang memeriksa kembali Sandiaga Uno setelah pada 11 Oktober 2017 meminta pemeriksaan ditunda berkaitan dengan persiapan pelantikan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Kita beralih ke informasi lain. Operasional bus Explorer Tanah Abang hari ini berhenti dikarenakan sebagai bentuk keputusan antisipasi dari PT Transjakarta atas aksi mogok pengemudi angkot Tanah Abang. Puluhan petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta tersebar dan berjaga di sejumlah titik akibat ancaman adanya demonstrasi kembali. Berdasarkan data PT Transjakarta, terdapat sebanyak 15 unit bus Explorer Tanah Abang terpaksa berhenti beroperasi karena mengantisipasi ancaman demo pengemudi angkot wilayah Tanah Abang. Sejumlah warga pengguna bus gratis ini mengaku kecewa karena Pemprov DKI Jakarta tidak memudahkan pelayanan transportasi publik dengan keputusan yang sudah ada. Belum diketahui sampai kapan penghentian operasional bus Explorer Tanah Abang akan dilakukan. Selama ini rata-rata penumpang pengguna bus Explorer Tanah Abang mencapai 12.000 hingga 13.000 pengguna per hari, dengan jam operasional dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Dan pemirsa, lalu sebenarnya apa dampak yang lebih jauh dari penghentian operasional bus Explorer Tanah Abang? Saat ini kita bergabung dengan Alivia Anandita. Ya, Alivia, bagaimana situasi terkini dari berhentinya operasional Explorer Tanah Abang per hari ini? Ya, Afi, memang kondisinya pasca diberhentikannya atau diberhentikan sementara bus Tanah Abang Explorer saat ini memang banyak sekali warga yang mengeluh karena tidak bisa mendapatkan transportasi gratis yang memang telah digratiskan dari mulai 22 Desember 2017 yang telah beroperasi dari jam 8.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Lalu kemudian tercatat memang penumpang Transjakarta Tanah Abang Explorer mencapai 460.408 penumpang dengan jumlah bus yang beroperasi mencapai 15 unit. Rata-rata penumpang Tanah Explorer per harinya
menurut pantauan Kasat Satpol PP Tanah Abang, Jakarta Pusat mencapai 13.000 hingga 18.000 penumpang. Lalu kemudian juga bus ini berkeliling di tiap 6 halte yang memutari kawasan Tanah Abang, dan halte tersebut yakni halte Stasiun Tanah Abang, halte Blok G, halte Blok B, halte Auri, halte Blok E, dan berakhir di halte Flyover Jati Baru. Afi. Bagaimana tanggapan masyarakat atas situasi yang ada saat ini? Ya, Afi, sejauh ini tanggapan masyarakat memang masyarakat sangat membutuhkan transportasi gratis ini, dan tentunya juga menurut pantauan dari Kasat Satpol PP Jakarta Pusat, Bapak Rahmat Elubis mengatakan bahwa memang masih membutuhkan. Pak, sejauh ini memang apa yang dikeluhkan masyarakat pasca tidak dioperasikannya bus gratis Tanah Abang Explorer ini? Baik. Pantauan kami dari pagi hari, sejak mulai jam 8 dilakukannya penutupan jalur, bahwa masyarakat banyak yang bertanya-tanya kemana busway yang selama ini mengangkut penumpang secara gratis. Kami sampaikan bahwa ada permasalahan secara teknis sehingga hari ini tidak bisa beroperasi, dan masyarakat mengeluhkan itu, dan mereka mengatakan bahwa kami membutuhkan dan mengharapkan busway itu ada lagi. Kemudian kami dari aparat setempat, dari Satpol PP dan Disub mengupayakan dapat mengangkut masyarakat itu dengan menggunakan kendaraan-kendaraan operasional kita di sepanjang kawasan Pasar Tanah Abang ini. Kemudian Pak, langkah apa yang dilakukan untuk membantu masyarakat yang memang biasanya terbiasa menggunakan bus Tanah Abang Explorer? Ya, untuk mengantisipasi serta menanggapi keluhan masyarakat itu, dari siang tadi sekitar jam 10 sampai dengan jam 2 kami melakukan pengangkutan masyarakat yang akan berkunjung ke kawasan Pasar Tanah Abang dengan menggunakan mobil kendaraan operasional Satpol PP. Terima kasih Pak Rahmat atas perbincangannya. Ya, terima kasih. Ya, pemirsa, memang sejauh ini juga kami masih menunggu informasi kapan bus dari Tanah Abang Explorer ini akan kembali